Shalom. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita sama-sama baca di dalam ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi kalau di bulan Juli kita belajar tentang Yesus, mengenal Yesus, siapa Yesus. Dan ternyata di dalam satu pribadi yang saat ini juga kita rindu untuk lebih dalam lagi mengenal tentang siapa Yesus, penilaian kita akan berbeda-beda. Cara kita mengenal Yesus itu pasti tidak punya satu kesimpulan yang sama. Karena di dalam Injil Yohanes ini, dari beberapa pasal itu tentang perbuatan-perbuatan Yesus, perkataan-perkataan Yesus itu yang menjelaskan tentang siapa Yesus dengan keilahiannya. Dan tidak semua orang dia memiliki satu kesimpulan yang sama bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, murid-muridnya yang memiliki kebersamaan yang dibilang tidak pendek atau dengan waktu yang cukup lama. Selama Yesus setelah memilih ke-12 muridnya, tiap-tiap hari murid-muridnya bersama melihat langsung perkataan-perkataan Yesus yang penuh kuasa, perbuatan-perbuatan Yesus yang mukjizat-mukjizat yang dinyatakan, dan itu semua disaksikan oleh murid-murid. Tetapi setelah penggenapan demi penggenapan, Yesus harus merelakan nyawanya, dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan sebelum itu murid-muridnya pun berulang kali diingatkan oleh Yesus setiap peristiwa-peristiwa bahwa semuanya akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab-kitab nabi, bahkan apa yang disampaikan melalui pemazmur. Itu semua penggenapan-penggenapan itu semua sudah didengar oleh para murid. Dan sore hari ini izinkan saya membawa tema apa yang Anda takutkan. Jadi jangan berpikir kalau kita menjadi murid Kristus, kalau kita mengenal Kristus secara pribadi, kita tidak memiliki rasa takut. Yesus sampai akhir hidupnya sebagai manusia, dia mengalami ketakutan yang hebat. Dan mungkin Pak Gembala di tempat ini sudah cukup menjelaskan tentang ketakutan yang Yesus alami. Dengan kesempurnaan Yesus, manusia yang tanpa dosa, tanpa ada kesalahan dari perkataan, perbuatan, tindakan yang Yesus lakukan. Tetapi di akhir hidupnya sebagai manusia, dia mengalami ketakutan yang cukup hebat. Mungkin kalau di sini ada orang kesehatan, sampai dijelaskan peluhnya berubah seperti tetesan darah. Dan ketakutan demi ketakutan ini tidak hanya satu kali peristiwa murid-murid alami. Mungkin di antara kita yang hadir jemaat Tuhan di tempat ini, ada sebagian orang yang menyukai film horor. Di situ juga yang kita nikmati itu sesuatu yang menakutkan, menegangkan untuk kita nikmati. Tapi untuk penyuka film horor itu menjadi kesenangan. Persoalannya kalau film horor itu kita nikmati mungkin durasinya 1 atau 2 jam. Mungkin selama kita menonton itu kita dibuat tegang. Kita dibuat suasananya, kita bisa merasakan bagaimana mencekam kejadian-kejadian yang ditampilkan melalui film itu. Persoalannya setelah film itu selesai, ketegangan-ketegangan yang kita nikmati selama kita menonton film itu selesai. Yang kedua, ada satu atlet ternama, namanya John Maiden. Dia seorang atlet terkenal, tetapi dia juga memiliki ketakutan dalam hidupnya.
Karena satu peristiwa, dia melakukan perjalanan naik pesawat tetapi ada kejadian yang tidak menyenangkan dia sehingga dia memiliki fobia takut ketinggian. Dia dengan timnya di saat timnya ini mengikuti event-event pertandingan, di saat dia harus melakukan perjalanan yang seharusnya harus menggunakan pesawat terbang, John Maiden ini memilih untuk dia naik bis melalui jalur darat. Mungkin 1-2 kali event karena memang ini atlet yang cukup berbakat, timnya masih mentoleransi. Tetapi di saat itu terus semakin tim ini semakin terkenal, timnya tidak lagi bisa mentolerir dengan ketakutan yang rekannya ini alami. Singkat cerita, untuk karirnya dengan timnya itu dia harus mengakhirinya lebih awal. Itu John Maiden. Dia takut ketinggian. Dan dia harus menyesuaikan. Jadi timnya sudah tiba di kota tertentu untuk mempersiapkan pertandingannya. Dia masih harus menyesuaikan dengan John Maiden ini karena dia memiliki takut ketinggian. Dan ada satu contoh lagi. Dan ini kisah nyata. Jadi beberapa tahun lalu ada sebuah sirkus terkenal, dia membuat pertunjukan dan ini disiarkan secara langsung di televisi. Salah satu atraksinya dalam pertunjukan ini ada seorang pawang, dia menampilkan harimau-harimau beberapa ekor untuk dibuat beratraksi. Dan harimau ini dengan pertunjukan yang dipersiapkan dengan begitu matangnya, dibuat kurungan itu tertutup rapat. Yang kita mau lihat itu hanya pawang dengan binatang-binatang buas ini. Dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Yang tadinya lampu-lampu sorot itu, dia menyoroti arena pertunjukan itu, mati lampu. Kurang lebih 30 detik. Dan sang pawang ini di saat dia menghadapi ketakutan yang seperti yang tidak dia persiapkan, bahkan di saat melatih hewan-hewannya mungkin dia juga tidak terpikir kalau di dalam satu buah pertunjukan itu tiba-tiba ada kejadian harus lampu padam, suasana gelap. Dan keputusan pawang ini dia dengan pecutnya dia tetap dia gunakan pecutnya dan dia berseru seperti memerintah harimau-harimau itu. Di dalam hatinya dia berpikir harimau-harimau itu tetap melihat si pawang. Persoalannya si pawang itu tidak bisa melihat harimau-harimau ini. Dan tiba-tiba kembali normal. Dan memang kondisi aman terkendali. Setelah selesai pertunjukan, si pawang ini didatangi oleh wartawan, ditanya, gimana perasaan Anda di saat suasana pertunjukan itu lagi benar-benar dinantikan oleh penonton, tiba-tiba lampu mati. Dan dia jujur, saya takut karena saya tahu harimau-harimau ini dia melihat saya. Tetapi saya harus coba untuk tetap percaya diri. Dia gunakan pecutnya, dia tetap berteriak terhadap harimau-harimaunya ini. Dan selesai pertunjukan. Di sini kita lihat di dalam ayat yang kita baca, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di dalam Matius ini kita bisa lihat apa sih penyebab murid-murid ini takut. Di Matius pasal yang ke-27, saya akan baca karena ini perikopnya pendek.
dari ayat yang ke-62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata." Jadi Yesus menurut penilaian ahli-ahli Taurat orang Farisi penyesat. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi dari Matius ini kita bisa melihat apa penyebab murid-murid itu takut kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka udah dengar, bahkan di sini diakui oleh ahli Taurat, apa yang Yesus ajarkan, ahli-ahli Taurat pun mendengar. Tetapi persoalannya mereka tidak percaya. Jadi kalau hanya untuk mendengar firman, itu belum jadi penentu, belum jadi jaminan untuk kita bertumbuh, untuk kita dewasa mengenal Yesus. Mungkin kita cukup banyak mendengar firman lewat YouTube, lewat media sosial, lewat khotbah-khotbah yang ada, seminar-seminar. Persoalannya kalau hati kita tidak percaya, kita akan sama seperti ahli Taurat orang Farisi. Kita akan membelokkan kebenaran-kebenaran itu. Karena yang dikatakan di sini, dari satu kesimpulan mereka, Yesus itu dianggap penyesat. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab murid-murid itu takut. Kenapa mereka harus berkumpul satu tempat? Supaya mereka tidak tertuduh bahwa dalam kejadian hari yang ketiga di saat Yesus bangkit, mereka tidak menjadi yang tertuduh karena mereka lagi ada berkumpul di satu tempat. Kalau bahasa hukumnya mereka lagi buat alibi. Dan ruangan itu tertutup rapat. Itu salah satu yang menjelaskan kenapa murid-murid takut. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Beberapa bulan yang lalu dengan periode pemerintahan yang berjalan sekarang, untuk kendaraan bermotor itu kalau dia pajaknya mati sekian tahun, kebijakan pemerintah, kendaraan itu akan ditarik. Kira-kira itu terrealisasi enggak ya? Dan itu cukup membuat kita takut loh. Mungkin beberapa orang yang taat pajak itu enggak masalah. Berapa unit kendaraan yang dia punya selama dia taat pajak, karena itu tujuannya bukan untuk orang-orang yang taat pajak, bukan. Tetapi ada orang yang mungkin bangga punya harta benda segala macam, tetapi dia tidak tunduk, tidak taat pajak. Pemerintah ngambil kebijakan seperti itu. Beberapa tahun kalau pajaknya nggak terbayar, negara berhak untuk mengambil. Benar nggak seperti itu beritanya? Halo? Dan yang beberapa yang lagi viral juga, rekening yang berapa bulan tidak aktif, tidak ada transaksi, uang masuk uang keluar, dan itu juga menyibukkan banyak orang. Sehingga tidak sedikit orang datang berbondong-bondong ke bank untuk apa? Karena sudah ada beberapa kejadian yang menyedihkan. Di saat orang itu bukan sengaja untuk mengendapkan uangnya, tetapi di saat ada satu kepentingan yang mendesak yang sampai mempertaruhkan nyawa, urusannya terlalu rumit. Kendaraan, uang, dan berita juga yang sedang viral juga, tanah. Mungkin kita juga sebelum ada kebijakan ini kita bangga. Punya tanah di desa, di kampung, di kota. Tetapi kebijakan ini juga berbicara. Kalau tanah itu, saya nggak tahu apa ini berlaku untuk tanah-tanah
yang telah bersertifikat atau cuman hak guna usaha, hak guna bangunan, saya juga nggak tahu persis seperti apa. Itu juga negara punya kebijakan tersendiri. Sekarang apa yang sedang kita takutkan? Apa yang menjadi ketakutan di dalam hidup kita? Karena kalau untuk penggenapan yang Yesus sedang terus alami, bahkan sampai nanti satu penggenapan yang juga kita nantikan, yaitu Yesus akan datang kedua kali. Itu jelas firman Tuhan berkata, keadaan zaman ini bukan semakin baik. Mungkin perang itu karena kita sudah terbiasa melihat perang itu hanya di televisi, di layar HP kita. Persoalannya kalau itu sudah menyentuh atau sudah sampai melibatkan NKRI ini juga untuk bersentuhan dengan konflik perang tersebut. Pertanyaannya, seberapa siap kita? Karena hal-hal itu tidak akan terhindari. Sama seperti murid-murid ini dengan pengenalannya terhadap Yesus, bukan berarti di dalam pengenalannya murid-murid itu membebaskan murid-murid ini dari segala macam ketakutan, masalah, persoalan. Dan itu juga yang terjadi kepada banyak orang yang mengenal tentang siapa Yesus, yang berkata Yesus orang baik. Mereka juga tidak berani cerita tentang siapa Yesus karena takut orang-orang banyak. Takut dikucilkan. Dan saya lihat tetangga yang saya pikir dia bisa di posisi netral. Wih, karena dia tahu tetangga ini mayoritas Muslim dan juga suku tertentu. Saya benar-benar sendiri. Kalau bicara ketakutan-ketakutan, mungkin saya juga mengalami banyak ketakutan. Bahkan sampai saat ini, di saat beberapa daerah di Kalimantan Barat ini, dengan viralnya gereja yang tertolak, jangan berpikir di Nangaret itu izin gereja sudah kita terima, belum. Pernah saya datang ke kepala desanya, dia tetap berpedoman ke SKB 2 Menteri. Dan mari kita sebagai murid-murid Kristus yang apa yang kita bisa terima pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan bagi kita. Ketakutan itu bukan untuk dihindari. Ketakutan itu harus dihadapi. Dan Yesus memberi teladan yang jelas. Di saat dia berdoa 3 kali dengan begitu takutnya, dengan doa yang sama diulang 3 kali. Tapi Yesus tetap menghadapi ketakutan itu. Dan murid ini juga di saat mereka takut terhadap orang Yahudi ini, Yesus yang Immanuel itu menyatakan dirinya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Jadi jangan pikir kalau kita happy, kita semua yang kita inginkan itu semuanya tercapai. Jangan kita pikir bahwa itu menjadi jaminan untuk kita bebas dari ketakutan. Sama seperti awal-awal cerita tadi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang uangnya banyak, yang hartanya, kendaraannya banyak. Kalau dia tidak taat terhadap kebijakan pemerintah, saya jujur mau tanya, takut gak kita? Tetapi kalau kita tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan orang percaya, untuk kita ikut Yesus. Ikut Yesus artinya kita harus rela. Rela meninggalkan perkara-perkara dunia. Amin. Amin. Karena kalau kita mempertahankan harta kita di dunia, jangankan harta. Di saat kita mempertahankan nyawa kita, yang kehilangan apa? Nyawa. Kalau kita berpikir untuk taruhan, untuk kita mengambil keputusan untuk pegang Kristus dengan teguh, jangan kita pikir harta yang kita pertahankan itu tetap menjadi bagian kita. Terakhir ini saya buat ada satu contoh. Ada ilustrasi.
Di tangan saya ini ada belalang. Siapa yang berani menjawab belalang di tangan saya ini hidup atau mati? Ada yang berani mewakili jemaat? Karena saya tidak berharap bahwa jawabannya satu. Oh hidup, hidup semua. Oh mati, mati semua. Saya yakin sama seperti kita mengenal Yesus, itu pasti ada perbedaan cara kita mengenal. Saya kasih kesempatan nih, siapa yang berani mewakili jemaat? 2 orang, minimal 2 orang lah. Belalang yang ada di tangan saya ini jelas nih hidup nih, karena memang saya bawa lo ini dari Nangaret, dari Boyan Tanjung. Sebelum saya kesini saya cari dulu yang hidup. Hidup atau mati? Yakin hidup? Yang mati boleh? Ada yang jawab mati? Ini ada satu kisah di seorang anak. Dia pergi kepada seorang profesor. Kalau di kisah yang saya baca ini jangkrik. Di tangan si anak ini ada jangkrik. Dan jangkrik itu dilihat profesornya itu hidup. Tadi jemaat ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati. Si profesor juga dapat pertanyaan yang sama dari si anak ini yang memegang jangkrik di tangannya. Ini jelas saya nggak dapat jangkrik, saya dapat belalang. Profesor, kata si anak ini, jangkrik yang ada di tangan saya ini hidup atau mati? Profesor ini orang cerdas, dia tidak jawab cepat, dia tidak ngambil keputusan dengan cepat. Nah, hidup mati belalang itu ada di tanganmu. Kehidupan kita bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang menanti kita itu ada di tangan kita. Apakah kita akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Kristus yang pemilik kehidupan itu? Atau kita mempertahankan segala apa yang kita miliki di dunia ini dan kita kehilangan kehidupan yang sesungguhnya? Keputusan ada di tangan kita. Kita mau hidup kekal bersama dengan Kristus atau kita akan mengalami kematian kekal, itu keputusannya ada di tangan kita. Di saat kita menghadapi ketakutan-ketakutan, di saat kita menghadapi berbagai macam masalah, baik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, di dalam kehidupan studi kita yang masih adik-adik kita yang masih sekolah, di dalam usaha pekerjaan kita. Jangan kita pikir kita bebas dari segala macam hal-hal yang menakutkan. Jadi yang menjadi kesimpulan buat kita, mengenal Kristus, mengenal Yesus, kita tetap akan diperhadapkan ketakutan demi ketakutan. Dan keputusan itu ada di dalam tangan kita. Ketakutan itu tidak perlu kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Dan yang lebih penting di dalam kita untuk memiliki rasa takut itu hanya takut kepada Tuhan. Ada 2 ayat terakhir kita baca sama-sama di dalam Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia yang berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-4 kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, takutlah kepada Tuhan yang sanggup membinasakan tubuh dan juga jiwa kita ke neraka. Kalau kita ngerti kemahakuasaan yang Allah miliki di dalam Yesus, di saat kita percaya Dia, kita taat, kehidupan kekal ada di dalam tangan kita. Tetapi di saat kita menolak walaupun kita mendengar firman yang sama, tapi kita tidak percaya, kematian kekal menanti kita.